Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safida Nur Aini dari Program Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan membahas butiran keempat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Isi butiran tersebut adalah tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang artinya berbeda-beda tetap satu. Perbedaan itu pun terdapat dalam suku bangsa, bahasa, maupun agama. Kebebasan beragam tercatat di dalam hukum yang ada di Indonesia untuk melindungi kebebasan beragama, khusus untuk agama-agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, penganut agama selain keenam agama resmi tetap memperoleh jaminan penuh oleh Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi selama tidak melanggar hukum Indonesia, kebebasan beragama di Indonesia juga sangat dijunjung tinggi dan masyarakat Indonesia bebas memilih agama jika sudah dewasa atau 18 tahun ke atas. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28E Ayat 1 UUD tahun 1945, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu, dalam Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Dan oleh karena itu, persoalan yang menyangkut tentang kebebasan beragama merupakan salah satu persoalan yang sangat berbahaya jika salah dalam penyelesaiannya. Akibatnya nanti bisa menyalahi hak asasi seseorang. Hal ini dikarenakan bahwa konsep kebebasan dalam beragama ini selain dijamin dan dilindungi oleh UUD, baik UUD Dasar tahun 1945 juga dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang UUD Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari situ kita mengetahui bahwa negara Indonesia sangat-sangat melindungi warganya dari hak bebas memilih agamanya masing-masing. Dan tapi ada juga beberapa kasus tentang pelanggaran penyalahgunaan agama yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU tentang penodaan agama, yaitu bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan dari situ kita mengetahui bahwa di luar dari 6 agama itu kita mendapat jaminan seperti bunyi dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Jadi di Indonesia setiap warganya berhak memilih agama sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, seperti yang tercantum pada bunyi pasal yang saya bahas tadi. Dan setiap warga negara wajib memiliki agama, karena jika tidak, itu bisa disebut sebagai kategori komunis karena tidak memenuhi pondasi utama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan akan tetapi mayoritas di Indonesia lebih banyak memilih atau mengikuti agama yang dibawanya dari lahir atau dari orang tuanya, dan sedikit dari itu yang memilih agamanya sendiri. Apabila mereka yang memiliki agama bawaan dari orang tua atau dari lahir, dan mereka yang ingin pindah agama bisa, karena di Indonesia ini membebaskan rakyatnya dalam memilih agama, tetapi hukum atau dosa yang ada di masing-masing agama akan menjadi konsekuensi mereka sendiri. Dan jangan lupa untuk menjunjung tinggi toleransi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.